Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Praktikum Keanekaragaman Mikroorganisme Pagi ingin mempersembahkan video tugas ini dengan judul Pemanfaatan Bakteri Saccharomyces cerevisiae dalam Fermentasi Nira Khas Bali. Bersama saya Muhammad Ahdi dan juga teman-teman kelompok ada Isni Ramadhani, Elizabeth Adeline, Natasha Jessica, Carlos Daniel, Ramadhani Ilmi, dan Eka Putri. Pada video ini, kami akan menjelaskan seputar apa itu nira, bagaimana proses pembuatannya, hingga bisa menjadi bahan yang digunakan, dan juga apa manfaat dari Saccharomyces ini pada prosesnya. Nira merupakan air yang keluar dari bunga aren atau bunga kelapa yang memiliki tekstur cair cenderung kental berwarna putih. Dalam keadaan segar, nira memiliki aroma yang khas dan berbau harum dan memiliki cita rasa yang manis. Nira merupakan minuman alami yang manis yang mengandung glukosa. Kandungan glukosa pada nira menyebabkan nira banyak diolah menjadi gula tradisional dan olahan lainnya oleh masyarakat di beberapa daerah, khususnya di Bali. Nira didapatkan melalui proses penyedapan langsung pada batang pohon yang dilubangi dan diberi wadah untuk menyimpan nira. Nira digunakan untuk membuat gula merah dan minuman keras yang diolah dengan teknik destilasi tinggi untuk meningkatkan alkohol. Hasil fermentasi ini disebut tuak. Fermentasi tuak dilakukan selama sehari yang dibantu oleh Saccharomyces untuk menghasilkan etanol. Proses fermentasi ini juga menghasilkan karbon dioksida terlepas dari alkohol. Proses pembuatan tuak dari nira terbagi menjadi dua proses, yaitu proses pengolahan nira dan proses pengolahan tuak dari nira. Proses pengawetan nira aren membutuhkan bahan-bahan seperti sabut kelapa yang telah dikeringkan, kurang lebih beratnya 50 gram. Ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan untuk fermentasi nira aren menjadi tuak beralkohol tinggi. Oke, yang pertama itu saya sudah persiapkan, ini adalah batok kelapa atau kulit kelapa yang sudah saya kupas. Dan batok kelapa ini kita ikat kecil-kecil, kira-kira sebesar ibu jari kaki seperti ini. Usahakan batok kelapa ini kering, dan ini sudah dijemur dan sangat kering. Kemudian sabut kelapa tersebut dimasukkan ke dalam tempat penampung untuk memanen tuak nira. Oke sobat, langkah selanjutnya setelah kita ambil niranya, kita tuangkan ke wadah seperti ini. Usahakan wadahnya ini bersih dan kering. Masukkan serabut kelapa ini seperti ini, dua biji aja seperti ini. Proses pengambilan tuak nira dimulai pada pukul 5-6 sore. Kemudian dipanen pada pukul 6 pagi esok harinya. Pengambilan tuak dari nira ini memanfaatkan pohon aren yang telah masak. Nah, kemudian dia dipotong 15 cm dari 10-15 cm dari ujung.
dan kemudian dipasang penampung untuk menanennya. Setelah itu, setelah dipanen, ditunggu hingga jam 6 pagi, kemudian dipanen, dibawa, dan dilakukan proses pengolahan tuak menjadi nira. Tahap 2 yaitu proses pengolahan nira aren menjadi palm wine atau tuak. Langkah pertama, siapkan nira aren terbaik yang memiliki pH lebih dari 6. Nira aren tersebut didapatkan dari tahap 1. Langkah kedua, saring nira aren tersebut agar terbebas dari kotoran-kotoran kasar. Lalu atur gulanya hingga menjadi 2%. Langkah ketiga, lakukan sterilisasi dengan cara melakukan pemanasan, kemudian dinginkan. Langkah keempat, tambahkan asam sitrat hingga pH nira aren menjadi 4. Langkah kelima, tambahkan ragi Saccharomyces cerevisiae ke dalam cairan nira aren tersebut, lalu diinkubasi selama 1-2 malam. Nira aren pun akan difermentasi oleh ragi tersebut. Setelah proses fermentasi selesai, lakukan penuaan atau aging selama 1-3 bulan sehingga nantinya tuak dapat dikonsumsi. Nira yang telah menjadi tuak akan mengalami perubahan warna dari putih menjadi merah kecoklatan. Setelah mengetahui proses pembuatan tuak dari nira, sekarang mari kita kenali mikroorganisme yang membantu proses ini, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Berikut penjelasan mengenai klasifikasi Saccharomyces cerevisiae. Filum Ascomycota, subfilum Saccharomycotina, class Saccharomycetes, ordo Saccharomycetales, famili Saccharomycetaceae, genus Saccharomyces, dan spesies Saccharomyces cerevisiae. Struktur dan fungsi sel Saccharomyces cerevisiae dapat dijelaskan sebagai berikut. Saccharomyces cerevisiae merupakan ragi dominan yang biasa digunakan dalam produksi minuman fermentasi. Umumnya berbentuk elipsoid dengan 2 bentuk ukuran diameter. Yang pertama, diameter besar dengan ukuran 5-10 mikrometer dan diameter kecil yang berukuran di bawah 5 mikrometer. Koloninya berbentuk rata, lembab, mengkilap, dan halus. Semua ragi adalah jamur uniseluler yang memiliki fitur ultrastruktur mirip dengan sel eukariotik yang lebih tinggi. Selain itu, Saccharomyces cerevisiae juga memerlukan aktivitas air yang tinggi. Biasanya memiliki minimum AW sebesar 0,65. Saccharomyces cerevisiae memerlukan aktivitas air yang tinggi karena air memiliki peranan yang penting bagi proses fermentasi. Struktur Saccharomyces cerevisiae terdiri dari dinding sel, membran sel, bud, kabel aktin, nukleus, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, vakuola, gumpalan lemak, dan vesikula sekretori bersama dengan ekstraseluler kompleks dan jaringan membran intraseluler. Itulah penjelasan mengenai struktur dan peran dari Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya, mari kita mengenal nira dan proses fermentasinya. Berikut peran Saccharomyces cerevisiae dalam proses fermentasi nira menjadi tuak yang mengandung alkohol. Keberadaan etanol menyebabkan nira berubah menjadi minuman beralkohol, yaitu tuak. Nira yang baru diekstrak dari pohon aren memiliki kandungan sukrosa sebesar 14,35%, fruktosa 0,32%, dan glukosa sebesar 0,28%. Berdasarkan grafik tersebut, pada 12 jam pertama, kandungan sukrosa menurun menjadi 1,04%, kandungan fruktosa dan glukosa berturut-turut meningkat menjadi 5,75% dan 8,72%. Separuh dari total gula terfermentasi pada 24 jam pertama. Kemudian kandungan etanol dari nira yang terfermentasi mencapai 5,28% setelah 48 jam. Kemudian Saccharomyces cerevisiae melangsungkan fermentasi glukosa yang menghasilkan etanol.
Nira yang awalnya berwarna putih keruh akan berubah menjadi tuak yang berwarna merah keruh kecoklatan. Itulah penjelasan dari teman-teman saya yang mencakup penjelasan mengenai nira hingga proses fermentasinya. Berdasarkan penjelasan tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 1. Nira merupakan minuman alami dengan rasa manis sehingga banyak diolah oleh masyarakat. Salah satu hasil pengolahannya adalah tuak. 2. Pembuatan tuak melalui 2 tahapan, yaitu pengawetan nira aren dan juga pengolahan palm wine. 3. Proses pembuatan tuak ataupun fermentasi nira dilakukan dengan bantuan dari mikroorganisme berupa Saccharomyces cerevisiae. 4. Saccharomyces cerevisiae merupakan mikroorganisme ataupun fungi uniseluler dengan klasifikasi sebagai berikut. Berasal dari kingdom fungi dengan filum Ascomycota dan subfilum Saccharomycotina dengan kelas Saccharomycetes dengan ordo Saccharomycetales dengan family Saccharomycetaceae dengan genus Saccharomyces dan spesies Saccharomyces cerevisiae. Itulah penjelasan yang dapat kami berikan mengenai pemanfaatan Saccharomyces dalam pembuatan nira dari Bali hingga menjadi tuak. Semoga informasi dari kami ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.